Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati dari Prodi PG PAUD dengan NIM 18623500079. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian yang saya buat dengan judul pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak di TKIT Ummul Qura. Latar belakang dari judul yang saya ambil yaitu pendidikan anak usia dini merupakan pondasi utama perkembangan anak termasuk aspek emosional dan sosial. Banyak anak usia 5-6 tahun belum mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Pembelajaran di sekolah masih dominan kognitif, sedangkan peran keluarga atau pola asuh belum dimaksimalkan. Pola asuh orang tua yaitu terdiri ada 3, otoriter, permisif, dan otoritatif, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak. Identifikasi masalah dan batasan masalah yaitu identifikasi masalah. Anak masih mudah marah, menangis berlebihan, dan sulit bekerja sama. Ada juga anak belum mampu mengelola emosi dengan situasi sosial, dan juga perbedaan pola asuh orang tua diduga mempengaruhi kecerdasan emosional anak. Batasan masalah yang saya pilih yaitu peneliti dibatasi pada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak di usia 5-6 tahun. Rumusan masalah dan manfaat penelitian. Rumusan masalah di sini yaitu apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak? Yang kedua, seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak di TKIT Ummul Qura? Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah dalam bidang pendidikan anak usia dini, ya, khususnya mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak. Manfaat praktisnya bagi orang tua di sini sebagai bahan informasi dan acuan dalam menerapkan pola asuh yang tepat untuk mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak. Bagi guru yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam memahami kondisi emosional anak serta merancang pembelajaran yang mendukung perkembangan emosional anak. Bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan bahan rujukan untuk peneliti yang relevan di masa mendatang. Kajian teori di sini yaitu untuk kecerdasan emosional saya mengambil dari ahli Daniel Goleman, yaitu ada kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan juga membina hubungan sosial. Yang kajian teori pola asuh orang tua menurut Baurin, yaitu ada 3, otoriter, permisif, dan otoritatif atau demokratif. Penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Penelitian terdahulu di sini ada Erda Meta tahun 2023, ada Ma'arif dan Zulia 2021, ada Goleman tahun 1995 dan Purwandari et al. Tahun 2022. Ya. Kerangka berpikir yaitu di sini anak usia dini berada pada masa golden age. Ya, pola asuh orang tua membentuk stimulasi emosional anak. Stimulasi yang tepat, emosi terkendali, kecerdasan emosional pasti berkembang. Gitu. Pola asuh otoritatif paling mendukung perkembangan emosional anak.
Lalu ada hipotesis penelitian dan metode penelitian. Hipotesis penelitian di sini ada HA, terdapat pengaruh signifikan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak, dan HO, tidak terdapat pengaruh signifikan. Ya, jadi hipotesis khususnya pola asuh mempengaruhi pengenalan emosi, pengelolaan emosi, empati, dan hubungan sosial. Lalu di sini ada metode penelitiannya. Saya menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Tempat dan waktu penelitian dan populasi sampel. Tempatnya yaitu di TKIT Ummul Qura yang beralamat di Jalan Sekaya, nomor 53 RT 3 RW 11, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, dan waktunya pada tahun ajaran berjalan 2025 ini. Populasi yang saya ambil yaitu dengan sebanyak 20 anak. Sampel menurut Mekel dan Ihsan, yaitu dari 20 anak sampelnya adalah 19 anak. Ya. Dengan taraf kesalahan 5%. Teknik pengambilan data dan instrumen penelitian yaitu pengambilan data dari observasi, kuesioner atau angket skala Likert, dokumentasi, dan data sekolah. Instrumen penelitian dari variabel X yaitu pola asuh orang tua, dan variabel Y kecerdasan emosional. Analisis data dan hasil uji instrumen penelitian. Ya. Statistik deskriptif, ya, yaitu ada mean, median, modus. Hasil uji instrumen penelitian yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir pernyataan pada instrumen pola asuh orang tua X dan kecerdasan emosional anak atau variabel Y mampu mengukur variabel yang diteliti. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen pola asuh orang tua dan kecerdasan emosional memiliki nilai Cronbach alpha yaitu lebih dari 0,70. Hasil analisis statistik deskriptif. Ya, di sini yaitu variabel X pola asuh orang tua, jumlah respondennya ada 19, min atau rata-ratanya 40,21, median 40, modus 40, nilai minimum 31 dan nilai maksimum 51. Sedangkan variabel Y-nya kecerdasan emosional anak sama dengan jumlah responden 19, minnya 65,21, mediannya 67, modusnya 71, nilai minimumnya 55, nilai maksimumnya 75. Lalu hasil uji prasyarat, analisis, dan hasil uji hipotesis. Hasil uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji linearitas, hasil uji hipotesis atau regresi linier sederhana. Nilai F hitung yaitu 10,176 dengan 0,005 lebih kecil dari 0,05. Ya. Kesimpulan hasil analisis data yaitu yang pertama, instrumen penelitian valid dan reliable. Yang kedua, data memenuhi syarat normal dan linear. Data memenuhi syarat normal dan linear. Yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak di usia di TKIT Ummul Qura, dan juga hasil penelitian mendukung teori Daniel Goleman dan penelitian terdahulu yang relevan. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.